Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Ngomong-ngomong, makasih ya udah mau klik video ini. Padahal aku tahu masih banyak tontonan di luar sana yang lebih menarik ya. Tapi kalian memilih buat nemenin aku. Pagi ini kita bakal ada tamu hebat yang bakal bagi ilmu. Kita bakal bedah aturan main terbaru nih di dunia digital yang lagi hangat-hangatnya. Tahu nggak sih, sekarang tuh ada batasan tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh kita posting di sosial media yang berujung apes. Nah, tamu kita bakal bongkar rahasia gimana sih caranya tak bebas berekspresi tapi aman dari jeratan hukum. Penasaran kan aturan baru apa nih yang mau dimaksud dan gimana biar kita nggak salah langkah? Makanya simak ya video ini. Nah, nggak usah lama-lama lagi. Di sebelah aku sekarang udah ada narasumber kita nih pada hari ini. Kita sapa dulu. Halo Kanesa. Halo Bang Vero. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih ya udah mau meluangkan waktunya. Oke. Karena tadi di awal aku ngasih clue dan tips nih kepada orang-orang nih soal aturan main terbaru yang ada di sosial media. Kita langsung tanya aja nih sama kakak dan abang, silahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Daisa. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Riau. Dan sama juga rekan aku, Vero Royan Ananda dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, jadi kami di sini tuh diundang untuk membawakan sebuah materi tentang Undang-Undang UU nomor 1 tahun 2024. Nah, di sini tadi udah dikasih clue nih dengan Nabila, yaitu tentang bagaimana sih di era zaman sekarang ini. Nah, betul banget. Gimana zaman sekarang itu hampir semua orang itu aktif di media sosial, tapi belum banyak nih yang benar-benar memahami bagaimana apa aja aturan yang ada di dunia digital seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu gimana sih maksudnya, Kak? Boleh dikasih tahu? Jadi maksudnya gini, kita harus sama-sama ngulik nih. Iya. Oke. Pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Nah, itu tuh kan revisi kedua dari Undang-Undang ITE yang mengatur informasi dan transaksi elektronik. Nah, kita tahu sendiri kan, termasuk aktivitas masyarakat di media sosial tersebut. Nah, kenapa undang-undang ini wajib diperbarui? Kenapa tuh? Karena perkembangan teknologi dan media sosial semakin cepat. Jadi undang-undang itu harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Hukumnya juga perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Jadi kita undang-undang itu berlaku untuk hukum yang sekarang, makanya harus diperbarui gitu. Oke, baik. Jadi dari yang abang jelasin tadi itu apa aja sih contoh kasusnya tuh seperti apa? Oke. Boleh. Dari contoh kasus tadi yang sudah dibilangin tadi itu ada beberapa contoh kasus. Pencemaran nama baik. Nah, termasuk yang pencemaran nama baik itu adalah reputasi seorang di medsos, di mana seseorang di medsos itu bagaimana caranya mereka tuh menjatuhkan nama orang gitu. Nah, jadi gimana aturan ini terbaru direvisi ataupun diubah ini agar ketat, tidak mudah dijadikan alat kriminalisasi dan asal lapor. Terus juga ada penyebaran hoax, lalu ujaran kebencian, cyberbullying, penyebaran informasi palsu seperti itu. Oke. Berarti nih komentar di media sosial tuh juga bisa berdampak hukum ya? Iya, tentu, karena di media sosial itu jejak digital kita bisa menjadi bukti hukum seperti itu. Nah, selain hukum nih, etika juga penting nih dalam media sosial. Nah, penting sekali karena walaupun etika itu suatu hal yang biasanya diterapkan di kehidupan sehari-hari, tapi etika itu pastinya bisa melanggar hukum. Tapi bisa saja etika itu menjadi suatu pemicu terjadinya konflik dan kenanya dasar hukum tersebut. Iya, benar. Kalau boleh tahu nih Bang Vero, contohnya tuh seperti apa tuh Bang Vero? Contohnya nih, ada beberapa kasus yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari gitu. Seperti kayak menghina orang lain gitu. Menghina orang lain mungkin ada beberapa orang menganggapnya biasa aja, tapi menggunakan kata-kata kasar
dan merendahkan fisik orang lain itu suatu hal yang tidak baik. Iya. Apalagi di kolom komentar gitu kan. Iya. Ini bisa langsung kena pasal pencemaran nama baik. Nah, sebagian orang yang nganggapnya sepele, bercanda segala macam, tapi ada sebagian orang yang masuk ke dalam hati mereka. Tidak terima ya. Ya, Iya, betul benar. sekali. Nah, yang kedua itu menyebarkan privasi atau doxing. Nah, sekarang tuh yang bahayanya tuh pinjol-pinjol informasi pribadi orang. Oke. Itu sekarang udah mulai tersebar gitu kan. Nah, membongkar data pribadi orang lain tuh tanpa izin dari pengguna yang tersebut. pribadi tersebut yang mempunyai data, Iya. itu suatu hal yang tidak boleh, seperti nomor HP, alamat rumah, atau foto privasi yang tidak pantas untuk ke publik untuk menjatuhkan pengguna tersebut. Iya. Kemudian juga nih komentar kasar. Nah, kalian pasti udah sering lah, entah kalian kena komentar kasar. Nah, Gara-gara netizen ya. Nah, betul, itu bisa menjadi kayak pemicu konflik gitu Iya. kan. Nah, jadi menulis opini provokatif yang sengaja memancing orang lain atau netizen itu menjadi untuk memusuhi seseorang atau suasana media menjadi tidak kondusif, karena di situ adalah proses terjadinya permusuhan dan konflik dari mereka tersebut gitu. Oh gitu ya Bang Vero. Betul sekali. Jadi ternyata sepenting itu ya Bang sosial media dimanapun dan apapun yang kita lakukan gitu. Iya. Karena hal negatif sedikit aja bisa buat fatal dan terkena aturannya. Dan memang kita sebagai orang yang aktif dalam bersosial media memang harus bijak ya dalam menggunakan Media sosial Iya. ya, itu benar. Benar sekali. Nah juga kita bisa mengambil kasus pada yang terbaru ini, kasus kebijakan tentang pemerintah yang dimana kebijakan ini diambil untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun ke bawah. Nah itu tuh ada yang namanya pemblokiran akun media sosial. Wah, benar tuh. Itu tuh rame nggak sih kemarin tuh pembahasannya Iya. sampai katanya harus diblokir gitu ya, Kak? Nah, jadi pemerintah itu telah mengelola data di mana kasus ini ternyata tuh lebih tinggi di cyberbullying terhadap anak-anak gitu. Jadi buat pemerintah itu mengambil tegas tindakan ini supaya bagaimana caranya mengurangi kasus ini, dan dengan cara memblokir akun sosial media anak-anak yang di bawah umur 16 tahun ke bawah seperti itu. Oke, karena kita tadi udah membahas tentang dampak ini, kita mau tahu nih apa aja sih tipsnya nih Bang Vero untuk kedepannya seperti apa sih kita bisa menggunakan sosial media? Tipsnya, Ya, jadi tipsnya kita nih. sama-sama belajar dan Oke. untuk pribadi saya juga Ya, dan saling mengingatkan, oke, ada beberapa hal yang perlu kita ambil dan ada beberapa hal sederhana. Yang pertama itu pikir sebelum klik. Nah, atau dalam bahasa lainnya think before you post. Nah, Oke. jadi ingat bahwa rekam jejak digital itu sangat abadi atau tidak bisa hilang gitu. sampai Dan kapanpun juga- ya masih terjadi Nah, ya Bang. betul pasti sekali. benar. Nah, jangan mengunggah foto ataupun video status yang merugikan diri sendiri. Nah, karena itu bisa berpengaruh bagi orang lain di masa depan atau diri sendiri gitu, Oke. bahkan keluarga juga Iya. gitu. Nah, kemudian ada saring sebelum sharing. Nah, sorry Saring kebalik. sebelum Ya, sharing. betul. Kembali. Nah, jadi kita tuh harus saring dulu sebelum Iya. kita sharing. Nah, Oke. apa aja yang kita saring ya, bisa jadi dari ada orang yang menyebarkan berita yang cepat gitu, tiba-tiba ada masalah ini tapi kita nggak tahu sumbernya dari mana. Ya, kita nggak boleh langsung percaya ya. Betul. Ya. Kita hasut lah. Iya. kita tiba-tiba langsung ngepost, kita tanpa tahu. Itu sering terjadi saat ini, dan malah yang orang yang langsung repost itu dituntut lagi. Iya. Ada undang-undangnya atas kasus pencemaran nama baik ataupun sebagainya. Iya. Nah, itu tuh makanya kita perlu saring sebelum sharing. Oke. Nah, kemudian ada juga jaga privasi dan pribadi. Nah, jangan pernah mengumbar data pribadi di medsos, baik itu nomor HP, alamat rumah, KTP ataupun lokasi kita sekarang gitu. Karena tanpa keperluan yang lain atau tanpa suatu hal yang benar-benar harus di-sharing, kayak kita jualan mungkin kita sharing nomor segala Oke, macam, iya. tapi itu bukan data pribadi, tapi melainkan nomor bisnis ataupun alamat bisnis yang Iya. kita kelola, itu nggak apa-apa. Data ganda lah berarti. Betul, karena bisa jadi sebuah ini bisa menimbulkan bahaya untuk diri kita sendiri dan orang lain Nah nantinya. sekarang tuh juga banyak ya kan Bang ya, pasti orang-orang yang kayak misalnya niatnya buruk gitu. Betul. Nah apalagi kita ada tercantum di situ alamat kita, pasti Betul. mereka mendatangi dan niat buruk gitu. Menyalahgunakan Nah
betul. Itu bisa menjadi penipuan atau doxing. Nah, jadi kayak ibaratkan orang-orang itu diiming-imingi alamat kita dipakai untuk penjualan orang nih. Orang datang ke tempat kita ternyata itu bukan barang kita, tapi alamat kita yang dipakai. Nah, itu kan bisa jadi doxing dan untuk kita sendiri terganggu. Nah, kemudian juga bisa menggunakan fitur keamanan ganda atau verifikasi 2 langkah atau keamanan 2 langkah gitu. Itu di semua medsos, kata sandi, WA dan lainnya kita harus menggunakan itu untuk menjaga data pribadi kita supaya nggak tersebar gitu kan. Benar. Nah, kemudian kita bisa dengan cara batasi interaksi negatif. Nah, bukan berarti kita privasi akun ya, tapi batasi. Batasi itu kayak misalnya ada beberapa orang yang komen jorok di live kita batasi. Biar orang-orang samarkan ya jadinya. Betul, orang-orang tidak terganggu opininya, nggak kebawa ke hal-hal yang aneh. Kemudian juga kita bisa ngeblok kalau benar-benar kelewatan. Blokir. Kalau kita lagi live kita mute atau gimana gitu. Jika ada akun yang mulai melakukan hal-hal yang tidak memungkinkan, karena itu termasuk cyberbullying. Nah, kalian tahu kan kalau orang live tiba-tiba kalau kakaknya boleh nggak, itu terlihat biasa saja, tapi itu termasuk bisa jadi pelecehan atau cyberbullying gitu. Itu sih. Nah, itu juga teman-teman bisa kita pahami dari pembahasan ini, yaitu sosmed bukan hanya tentang hiburan aja, tetapi bagaimana sosmed ini memiliki aturan hukum. Dengan memahami UU ITE nomor 1 tahun 2024 ini, di mana pemerintah itu membijakkan bagaimana pengguna media sosial itu bisa dalam menjaga medianya dengan baik dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, benar nih seperti itu ya teman-teman semuanya yang ada di rumah. Aku berharap kepada penduduk Indonesia nih bisa memahami edukasi yang telah disampaikan tadi sama Kak Nesa dan Bang Vero. Betul. Agar tidak selalu meningkatnya kasus-kasus yang bakal berdampak besar pada dunia digital ya. Iya, benar. Dan aku sangat berterima kasih nih kepada kakak berdua, abang juga yang telah memberikan ilmu ke mereka yang bermanfaat gitu bagi kita semua gitu. Oke, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini sampai ujung cerita kita kali ini. Semoga kita semua bisa menerapkan hal-hal baik ya semuanya, amin. Semoga tidak ada hal-hal negatif ya, apapun dan kasus apapun di media sosial di era digital ini berkurang juga ya pada negara Karena ini. kita juga berharap kan sebagai mungkin kita nih sama-sama Gen Z jurusan ya. komunikasi dan Gen Z juga, dan dimana sekarang di era digital ini sangat-sangat tinggi ya kemajuan tentang bermedia sosial, dan juga teman-teman selalu berhati-hati berkomentar apapun yang kalian posting itu selalu berhati-hati teman-teman gitu. Nah, juga jangan menormalisasi yang namanya cyberbullying. Nah, baik di medsos, di akun pribadi, anggap itu biasa, kalian ikut-ikutan. Jadi kayak ingin orang itu ikut-ikutan. Jadi biasa fisik orang. Karena banyak kasus yang terjadi itu kayak mereka tuh frustasi Ikut-ikutan. atau gara ikut-ikutan tadi yang satu orang ini Nggak ke tahu bawah dampaknya hati apa gitu. ya. Jadi dia mental. kena mental gitu. Ya, teman-teman semua yang ada di rumah harus pintar-pintar juga ya memilah Betul informasi, banget. mana Iya, yang benar dan mana yang tidak benar Iya. gitu kan. Benar, pintar melihat mana yang berita asli liputan, mana yang berita yang dari AI, kayak selalu hati-hati ya teman-teman gitu kan. Nah itu apalagi yang AI tadi ya. AI, Iya. betul AI itu sekarang gimana tuh apapun. Sampai orang-orang nggak bisa memilah ini mana yang benar mana yang enggak ya gitu sampai. Apalagi kita tuh kasihan sama orang tua kita sih. Betul. Orang tua nih, terutama orang tua yang membeli pembelian online gitu, misalnya belanja online. Nah, kadang ada di video AI itu yang mengatakan kayak ini murah ini segala macam gitu. Nah, orang tua kita yang nggak tahu AI, mereka tuh percaya aja dan mereka tuh kena dampaknya gitu. Mereka tuh kena kena jadi hoaxnya gitu loh. Jadi gitu. Terus juga Ya, AI itu ada plus dan minusnya. iya. Nah, kalau kita harus bijak juga. Harus pintar-pintar ya kita makainya juga ya kan. Jadi jadikanlah AI ini cuma hanya untuk alat bantu kita untuk ngerjain tugas ataupun hal yang lainnya lah gitu. Jangan jadikan kita sebagai AI untuk diperbudak di AI gitu, teman-teman. Oke, aku mau nanya nih, Iya, pernah apa nggak tuh? sih kakak abang ngalamin hal yang kita bahas tadi? Kalau jujur aku pribadi pernah. Nah, kalau aku Apa pribadi itu lebih tepatnya kayak bukan cyberbullying, kayaknya akan menjadi sebuah doxing. Nah, karena
telepon hening. Menyalahgunakan ya. Telepon hening. Nah, itu kan lagi viral-viralnya sekarang tuh. Iya. Nah, telepon hening tuh. Jadi ketika itu aku lagi sibuk-sibuknya dan aku kan biasanya menghadapi yang namanya klien gitu, kadang nomor nggak jelas telepon aku angkat gitu. Oke. Nah, kali ini aku angkat. Yang pertama aku diam. Aku angkat diam. Nggak ada suara, aku matikan. Dan yang kedua aku ada suara, tapi dia yang matikan. Nah, di situ tuh aku mulai kayak ngerasa, oh ini apa yang dibilang viral-viral itu ya? Iya, kalau nggak salah tuh kita kata orang-orang nih, Iya. kalau misalnya kita dapat telepon atau video call nih, Iya. yang misalnya orang kita nggak kenal nih sama orang nih, katanya kita jangan sampai kita yang ngomong duluan, karena itu bakal dia bikin menyalahgunakan suara kita. Nanti dia bakal gunain buat nelfon-nelfon orang lain dengan suara kita gitu. Oh gitu. Nah jadi berarti itu kayak semacam mau doxing kan berarti? Iya, benar. Nah itu Ya, yang aku bilang tadi. Gitu. Kalau Nesa sendiri gimana Nah, tuh? kalau aku itu orang tua aku pribadi ya. Orang tua aku tuh sejujurnya kayaknya ya dulu kemarin sebelum aku beritahu orang tua aku nih masih belum tahu yang mana asli gitu. Iya. Nah, jadi orang tua aku nih ada yang di online gitu ya, teman-teman belanja online. Biasalah namanya orang tua ibu rumah tangga kan. Jadi ibu aku nih lagi cari barang gitu, memang untuk kebutuhan di rumah. Jadi pas mereka mama aku lihat videonya tuh aku yang kita tahu kan itu AI, tapi orang tua aku nggak tahu nih. Semuanya yang kayak mereka tahu tuh sebuah iklan gitu, sebuah iklan aja kan. Terus kayak orang tua aku tuh udah hampir beli, orang tua aku tuh masih ragu. Jadi kayak dia tuh nanya sama aku kan. Terus kayak aku harus tahu main tuh bukan yang benar loh. Karena gini loh, kalau di Shopee biasanya ya kita yang belanja Shopee. Biasanya di Shopee itu kalau misalnya penjualannya nggak sampai 1.000 aja minimal, pasti itu tuh yang kayak barangnya tuh nggak bagus. Tapi juga sih kayaknya ya karena sekarang nih banyak juga ya orang live yang 24 jam. Tapi itu tuh sebenarnya bukan orang itu, karena itu orang tuh udah bikin AI gitu loh, dengan suara, dengan omongan orang tuh. Jadi sekarang kadang kita mikirnya itu beneran orang itu apa AI, sampai kita tuh nggak bisa membedakan gitu ya kan. Kadang kita tuh punya empati, kok mereka nggak capek ya gitu 24 jam loh. Ternyata ya itu ya tadi kan. Nah terus lanjut yang tadi, nah karena orang tua aku tuh ragu-ragu untuk memesan juga kan, jadi kayak aku tuh ngasih tahu gitu arahan kayak, ma ini tuh nggak benar gitu, kayak ma itu tuh nggak asli loh produknya gitu, beda-beda. Atau ada komentarnya orang-orang pada nyalahin tentang produk ini gitu. Jadi kayak aku ajari orang tua aku pelan-pelan kayak, ma tengok videonya, kalau videonya kayak gini itu bukan berarti video asli ya ma, dan mama kalau misalnya mau beli barang mama lihat dulu pembeliannya berapa gitu. Oke, kalau aku pribadi kayak gitu kasusnya aku alami. Harus kita lihat-lihat dulu ya. Iya benar. Apalagi buat kita yang muda ini, teman-teman, itu sangat penting banget edukasi buat orang tua kita yang nggak tahu tentang era kita sekarang gitu. Berarti bukan hanya orang tua aja yang dulu ya ngasih edukasi ke kita, tetapi kita sendiri pun harus bisa ngasih edukasi ke orang tua kita. Karena nggak semua orang tua itu bisa berkembang mengikuti teknologi saat ini. Benar-benar. Ibaratkan kulot atau dibilang kuno gitu. Karena orang tua yang umurnya mungkin udah nyentuh angka 40-an atau 30-an ke atas, itu udah agak sulit yang namanya bermedia sosial atau ngerti yang semacamnya. Syukur-syukur ada yang ngerti tuh media sosial sekarang itu aplikasi Gojek. Nah, ada beberapa orang tua yang hampir diajari, walaupun agak emang susah nyari lokasinya. Nah, terus juga buat teman-teman yang buat teman-teman yang pakai banking nih, nah itu tuh sangat berhati-hati banget karena banyak kali kasus ya, tentang rekening tuh yang disedot gitu. Yang kena contoh kayak Vero tadi nih tentang telepon yang diangkat, yang direkam. Nah itu tuh bisa menjadi salah satu mereka tuh menyedot rekening kita seperti itu. Ya kayak Bang Vero tadi maksudnya tuh kayak minimal kayak maksudnya kita aja bisa sampai bisa kayak ini benar nggak ya apa enggak, apalagi orang tua kita ya kan, kita aja kadang susah untuk membedakan itu apa asli gitu ya kan, apalagi orang tua kita nih ya kan. Itu dia tadi yang harus kita sama-sama belajar, sama-sama menginformasikan kepada teman-teman ataupun keluarga kita kalau bahwanya yang namanya digital sekarang, di era digital sekarang itu banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kendali kita. Nah makanya di situ perubahan undang-undang tadi itu diperlukan, karena kalau tahun dulu undang-undangnya kayak mana dan tahun sekarang apalagi ada EA yang lainnya pasti beda banget gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton podcast ini, besar harapan kita untuk selalu menjaga media sosial, selalu berhati-hati dalam menggunakan yang namanya sekarang di dunia digital ini seperti itu. Oke.
cukup sekian kita. Cukup. Ini mungkin teman-teman, ini adalah pengalaman kami bagaimana kami menangani sebuah kasus yang ada di dunia kita sekarang, di era kita sekarang gitu, dalam media sosial, dalam mungkin abang sudah tadi kayak telepon, kita tadi juga memberikan kayak live tadi, Shopee segala macam. Jadi teman-teman itu ambil baiknya dan buang buruknya dari kita semua ya teman-teman. Jangan sampai salah gunakan juga ya. Oke, sekian semuanya. Aku Nabila sebagai host. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila saya ada kesalahan dan rekan-rekan saya. Saya Nesa juga mohon maaf apabila apapun ilmu yang telah kami beri ataupun edukasi yang telah kami berikan tadi kemungkinan mungkin ada salah kata ataupun salah ilmu yang kami berikan, kami juga mohon maaf dan kami meminta khilaf. Dan saya Vero Renananda, izin jika ada salah yang kata ataupun perbuatan kami yang tidak sebenarnya atau perkataan kami yang salah, kami mohon maaf. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. See you. Nah, jadi banyak banget ya sekarang. Ini kita harus ya hati-hati dulu dalam ini. Ini wajib kita sebarkan luas. Karena ada juga loh orang yang kayak kadang sekarang tuh penipuan tuh kadang dari VC itu kadang AI juga, AI itu seakan-akan kita atau diselir suara. Jadi kadang kalau misalnya kita tuh ditelepon sama orang yang gak ada nama atau kita kenal, jangan kita ngomong duluan karena itu bakal bisa direkam sama orang dan itu bisa disalahgunakan sama orang itu. Karena saya sendiri pribadi udah pernah sekali, 2 kali. Sekali saya diam, yang satu lagi terhalau sama saya, pikir klien atau gimana, tapi diam. Langsung saya matikan, saya blokir, telepon lagi, matikan, blokir. Kita diam adalah hal yang baik, biar dia ngomong dulu. Iya. Karena dia, oh my god, HP baru nih bro. Nah, begitulah. Oke, cut lah. Rupanya nggak kerekam. Itu kerekam dalam Capek aku nih ya. Capek.